SMP Kemanggilan Karsa Medan. Gini, beriman, bertakwa, dan berprestasi. Yes, yes, yes. Oke ya. Sekali lagi. Selamat pagi. Siapa kita? SMP Kemanggilan Karsa Medan. Beriman dan berprestasi. Oke, thank you. Terima kasih anak-anak, masih semangat. Nih Pak dosen, Mbak-mbak mahasiswa, bukti bahwa anak-anak kami masih semangat. Tapi ingat nak, kita harus tertib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak bapak. Tadi kalian sudah makan bergizinya. Sekarang coba bapak silentnya dulu suaranya. Oke, terima kasih. Anak-anak bapak, kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mungkin pada saat ini kita bisa dapat kumpul di ruangan yang sangat indah ini, walaupun sedikit gerah. Bapak kita nikmati proses ini. Ilmu komunikasi, ya. Kalian bukan hanya sekedar belajar jadi wartawan, jadi jurnalis. Di prodi komunikasi umum itu ada jurusan humas juga, seperti kakak-kakak kalian ini, ya. Tetapi kalau mau fokusnya jadi wartawan, bisa kuliah salah satu universitas swasta yang ada jurusan atau program studi ilmu komunikasinya ada di Universitas Medan Area. Ada juga di UMSU, ada di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (TIP). Ya, jadi silakan Yolanda, Fiona mau pilih yang mana? Mau pilih negeri, terserah pakai jalur undangan, jalur SPMB namanya ya. Dan lupa itu. Nah pokoknya ujian lah. Nah kalau memang mau ke swasta, pilihannya tadi salah satunya adalah Universitas Medan Area, ya. Jadi nggak mesti ke negeri, swasta juga boleh, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, pilih apa pertanyaan tadi pilih? Kalau kita tidak sengaja menonton apa efeknya sama kita? Jadi kalau kita buka di Google hari-hari sekalian, coba perhatikan ya, khusus untuk konten pornografi. Kalau tadi pilih, nggak boleh gitu. Tadi pilih bertanya, saya jawab. Sekarang pilih malah ngobrol. Nggak boleh. Pernah nggak lihat di acaranya Metro TV, Sujiwo Tejo? Sujiwo Tejo itu adalah budayawan, juga mantan wartawan Kompas. Ya, dia pernah begitu di satu acara, dia ditanya, ketika dia menjawab, orang yang bertanya tadi gak fokus, malah main handphone, dia maki-maki orangnya. Nah, itu jadi nggak boleh ya, nggak ada adabnya gitu. Sama siapapun. Ya, sekarang ini kan kita gitu, anak-anak saya sekalian. Ya, kalian nanti coba perhatikan, ketika kita megang handphone, adab kita itu kurang. Ibu kita ngomong, mata kita masih di handphone. Ayah kita ngomong, mata kita masih di handphone. Guru kita ngomong, kita juga masih di handphone. Kenapa? Karena memang konsentrasi kita ada di handphone. Kita nggak fokus pada orang sekarang, ya, siapapun. Bahkan fenomena ini terjadi juga sama anak saya, ya. Jadi nggak fokus sama orang. Ada orang kita nggak fokus, itu dia. Jadi saya ingin sampaikan kenapa ini menjadi perhatian, salah satu perhatian KPI, Dewan Pers, Badan Sensor, kemudian Kementerian Komdigi. Kenapa masalah tiga hal ini menjadi penting? Karena
Adik-adik ada yang baca nggak? Ada seorang anak yang perempuan putri yang membunuh ibunya ketika ibunya sedang sholat. Ya, saya belum membaca beritanya kenapa latar belakang itu. Tapi kalau temuan-temuan yang terjadi dari masa sebelumnya, dulu di TV itu ada acara Smackdown. Smackdown itu acara pintu bebas itu, yang sampai dibanting-banting ini. Itu ternyata bisa mempengaruhi perilaku kekerasan kepada anak-anak yang nontonnya. Seksual porno itu anak-anak laki-laki, anak-anak saya laki-laki, kalau kita penelitian membuktikan, kalaulah kalian menonton porno, maka saraf ini putus. Saraf kita ini berputusan, sehingga otak kita jadi lemot. Itu dia efeknya. Sehingga kemudian di Indonesia ini Kementerian Kominfo itu memblokir semua situs-situs konten porno. Ya, memblokir. Tapi sekarang ada pula alatnya untuk membobol itu. Ya, yang sudah diblokir pemerintah dengan aplikasi tertentu bisa dibuka lagi. Tapi nggak usah dicoba-coba anak-anak saya. Jangan ya. Karena kalian otaknya jadi lemot jadinya. Ya. Yang kedua, menjadi kecanduan. Ya, menjadi pelaku itu nanti. Pelaku kekerasan, pelaku bebas, seks bebas. Ya, itu dia begitu ya. Jangan coba-coba ya, Bu. Yang terakhir tadi sih. Anifah tadi apa sebenarnya? Bagaimana cara membatasi? Oh, bagaimana cara membatasi? Baik. Yang pertama, anak-anak saya sekalian, coba perhatiin ya. Coba ya, fokus yang di belakang, fokus. Yang di depan, fokus. Coba main jilbab, fokus. Halo, main jilbab, fokus. Ya. Bagaimana? Saya katakan, saya ulangi, handphone itu kayak pisau. Kalau pisau itu bisa untuk merajang cabai, motong bawang, kalian buat sambal, bisa. Tapi pisau itu juga bisa untuk bunuh orang. Handphone itu juga bisa begitu. Tapi di Indonesia ini konten kreatornya itu saya perhatikan banyak yang kurang ajar. Ya, yang dieksploitasi itu seks, kata-kata porno, kata-kata kasar. Pokoknya janganlah. Ya, konten-konten kreator kita banyak yang salah kaprah. Ya, memaki-maki. Nah, itu juga adik-adik jangan kemudian tidak senang sama kawan sebelah, kawan sebangku, kalian maki-maki dia di Instagram kalian. Jangan. Itu ada namanya pencemaran nama baik. Itu bisa digugat pengadilan, hukumannya penjara. Yang pertama, batasi megang handphone. Ya, batasi megang handphone. Waktunya jangan terlalu lama. Jangan waktunya kalian pulang sekolah jam 3 sampai nanti kalian tidur, yang kalian pegang itu handphone. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan handphone itu untuk hal-hal yang sifatnya penting. Misalkan untuk menghubungi orang, menghubungi keluarga, menghubungi teman, WhatsApp, Instagram, atau apapun namanya. Ya. Yang ketiga, kalau masuk itu yang tadi saya ingatkan, kalau masuk di laman akun akun medsos kalian, dari mulai Instagram,
Facebook dan yang lain-lain, itu jangan pernah dibuka kalau ada konten yang tadi saya. Itu 3 hal caranya, ya, untuk membatasi diri kita untuk tidak menggunakan handphone itu secara negatif, ya. Itu yang buka YouTube, TikTok, Instagram, tujuannya untuk apa? Oke lah, misalkan untuk nonton supaya dapat hiburan, berarti kita buka handphone itu kita mengakses, ya, kita akses melalui handphone, ya. Kemudian menganalisis. Nah, ini yang perlu untuk adik-adik ketahui, atau anak-anak saya perlu ketahui. Tidak semua, ya, yang ada di tangan anak-anak saya sekalian di handphone itu, ya, itu bisa kalian tonton. Baik karena usianya belum layak nonton itu, atau memang tidak berhak, tidak boleh ditonton. Baik anak-anak, orang tua, ya, tidak boleh nonton itu. Apa contohnya yang nggak boleh? Hah? Apa? Coba suaranya. Ya, yang umum lah. Kalau yang negatif itu bermanfaat bagi saya, belum tentu bermanfaat bagi adik-adik. Saya misalkan sekarang nengok sekolah, ya. Kenapa? Karena anak saya mau masuk sekolah. Bagi adik-adik, anak-anak saya nggak perlu tuh nengok sekolah mana yang bagus. Cukup apa kata ayah, apa kata ibu. Masuk sekolah SMP Kemala Barangkali, udah. Saya ketika mau masukkan anak saya di sekolah sini, saya nengok handphone dulu. Oh, bagus nggak SMP Kemala Barangkali? Ya kan itu dia. Ada yang tidak boleh judi. Ya, judi online itu siapapun tidak boleh mengaksesnya. Porno tidak boleh diakses siapapun. Bukan karena anak-anak nggak boleh lalu orang tua boleh, enggak. Itu dia, ya. Itu dia. Jadi menganalisis. Oke, geser apa? Ya, nah, literasi media. Sekarang adik-adik, apa itu media? Media itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Secara umumnya gitu. Sekarang saya menyampaikan pesan ini langsung dari mulut saya, langsung diterima oleh kuping, ya kan? Penyampainya apa? Mikrofon. Tapi ada, ya, yang perlu media, sarana, ya, yang lain. Contohnya handphone, ya. Kalian menyampaikan misalkan ke kawan, tolong minta izinkan saya lagi sakit, pakai WhatsApp. Itulah yang disebut dengan media. Lanjut. Nah, media ini ada 3. Ada media cetak. Itu tadi saya tanya, siapa yang sekarang di rumahnya ada koran? Ada majalah? Ada, ya? Masa saya kecil-kecil itu saya baca koran, baca majalah. Oke, itu media cetak karena tertulis dia. Kemudian media elektronik. Nah, media elektronik itu TV dan radio. Kemudian yang ketiga media digital. Ya, media digital itu adalah media yang berbasis internet. Ya, itulah yang kalian pegang sekarang, handphone itu. Dulu masa saya itu tak ada handphone Android itu. Handphone itu cuma untuk telepon dan SMS. Lalu berkembanglah di era 2010, mulailah keluar Android. Yang pertama kali namanya BlackBerry, itu yang pertama kali dulu. Oke? Nah,
Saya mau memperkenalkan karena anak-anak saya sekarang nggak kenal lagi radio, nggak kenal lagi TV. Jangan juga nonton TV. Siapa yang di rumah nonton TV? Masih nonton. Di TV itu apa yang ditonton? Menonton TV. Tadi kan katanya gini, di TV itu nonton film. Kalau nonton film itu mana lebih enak di TV daripada di handphone? Pertimbangannya itu ya. Baik. Nah, betul. Tidak ada. Baik Pak, jadi kan kita berdasarkan sosialisasi literasi media terkait penyiaran gitu kan Pak di SMP Kemala Bayangkari 1 Medan. Nah, dari Bapak gimana sih tadi Pak kegiatannya? Pertama saya mengapresiasi pihak sekolah ya, bahwa memang SMP Kemala Bayangkari ini menyambut kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Betul kan ini mahasiswa PKL UMA yang sedang PKL di KPID buat acara di Kemala Bayangkari. Dan saya mengapresiasi pihak sekolah yang kemudian mereka meluangkan waktu untuk mengadakan kegiatan di sini. Jadi dukungan yang mereka berikan itu sangat positif lah untuk kegiatan literasi yang dilakukan oleh KPID. Kemudian secara pribadi saya mengapresiasi juga ada mahasiswa UMA ya, yang sekarang sedang PKL, ada 5 orang ya, selain kita dan kawan-kawan ya, ada juga lain. Mereka mampu membuat kegiatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang mereka pelajari di kampus ini ya. Nah, jadi memang betul kerja praktek lapangan kan. Nah ini pada dasarnya KPID hanya membantu mensupport kegiatan ini, mengaktualisasi teori-teori yang mereka sudah dapat di ya kepada pihak UMA juga, karena kita sudah juga kerjasama antara KPID dan UMA. Saya juga mengapresiasi secara kelembagaan kepada UMA sendiri dan kepada personil mahasiswa yang saat ini sedang PKL di itu saja barangkali. Ada yang lain? Mungkin itu aja ya Pak. Jadi terima kasih dulu untuk kesediaan Bapak mengajarin kami juga dan menjadi narasumber hari ini. Terima kasih banyak Pak. Audio Jungle.